Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Inside Berkuah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kebebasan dan open-minded pada manusia. Pada malam hari ini saya dan Naga akan menemani kalian di episode kali ini. Maka dari itu siapkan kopimu and enjoy the moment. Eh, Kebebasan dan open-minded manusia. eh Menurut Laga, kebebasan seperti apa yang ingin Laga utarakan? Silahkan. Kebebasan berpikir kayak gini. Kebebasan berpikir adalah kebebasan seseorang atau individu dalam mempunyai suatu sudut pandang atau pemikiran terhadap sesuatu yang itu terlepas atau terbebas dari uh, tekanan atau pengaruh sesuatu dari luar. Nah, seperti itu. Jadi pure itu jalan pikiran tanpa ada kayak uh, tekanan dari mengikut lingkungan atau lain sebagainya. Nah, seperti itu namanya kebebasan berpikir, open minded, terbuka gitu. Nah, tapi di sini kebanyakan orang itu salah menyimpulkan atau salah menanggapi bahwasanya dari definisi ini seseorang mempunyai apa namanya? Seseorang bisa mengartikan dengan apa namanya itu terlepas dari keterikatan sesuatu yang melengket dari yang lain itu sangat berbahaya. Misalnya kalau misalnya kita lihat di apa namanya masalah tentang konsep tentang perasaan, gimana eh, mendefinisikan damai setiap orang. Nah, setiap orang ini, ini saya bisa merasakan damai apabila seperti ini, tanpa pengaruh dari orang lain bilang damai itu uang banyak. Habis itu damai itu ketika bersama keluarga. Nah, seperti itu. Nah, itu kebebasan berpikir. Itu terlepas dari pengaruh dari orang luar. Ada juga yang berpikir dalam lingkup agama, kita lihat banyak sekali, kita lihat dari contoh kita sendiri dari orang Muslim. Orang Muslim sendiri bahkan berpikir uh, ada makna dari sholat, misal dari sholat itu kan zikir kan, mengingat. Nah, di situ orang terlalu membebaskan pikirannya, ya kan, bebas ya bebas gitu kan, beribadah habis itu bertuhan. Nah, seperti itu apalagi dalam konsep ketuhanan, bagaimana dia menyimpulkan, kalau misalnya saya beragama ini ada pengaruh dari orang lain, itu berarti belum bebas. Nah, seperti itu. Orang tuh berpikir seperti itu. Habis itu ada yang pokoknya saya mencari jalan sendiri. Kalau misalnya kebenaran itu ada, maka saya akan mengambilnya seperti itu. Nah, nggak seperti itu. Jadi dalam konsep berpikir, dalam konsep mencari suatu kebenaran atau mencari keterbukaan pemikiran kita, kita harus ikuti prosedur. Bahkan ketika kita belajar, uh, ini banyak orang yang nggak belajar, ya kan, orang nggak belajar itu udah ekstrim mengedepankan yang penting logika, yang penting kita pakai mikir seperti itu. Nah, bahkan di dalam ilmu filsafat atau ilmu logika yang lain itu ada step by step gitu kan. Kita harus ada tantangan bagaimana kita membuat suatu definisi, ya kan. Kalau misalnya bertentangan dengan kriteria-kriteria seperti itu dianggap gagal. Nah, padahal ini kebebasan berpikir, kenapa gagal? Nah, seperti itu. Jadi, bahkan orang bebas berpikir, ya kan? Tapi bagaimana kita untuk mencoba agar diri kita itu tidak salah berpikir. Makanya dibuat suatu konsep dasar pemikiran. Itu makanya buat teman-teman yang terlalu overthinking, terlalu pede dengan logikanya. Apakah benar, kita cek lagi, apakah kita sudah sesuai dengan konsep banyak konsepnya kan, tentang berpikir. Contoh sederhana ada konsep induktif dan deduktif. Ya. Kalau misalnya kita belajar agama, kebanyakan kita seperti sistem dari Plato atau sistem yang berasal dari umum ke sesuatu yang mengerucut. Misal
Kalau misalnya kita nggak apa namanya, kalau misal di agama ini, misal di agama Islam, kita harus percaya sama tauhid. Nah, udah dicukukin seperti itu. Jadi kita harus percaya tauhid. Habis itu kita belajar sesuatu yang lain, ternyata loh, kok ini agak meragukan gitu, agak meragukan. Nah, berarti konsep itu salah. Yang benar adalah tauhid. Nah, itu namanya konsep deduktif. Habis itu ada konsep lagi namanya induktif. Induktif ini dia nggak terikat, tapi dia mengamati dari premis-premis yang ada. Misal, dia mengamati benda ini menghantarkan panas. Oh, benda ini menghantarkan panas. Oh, ternyata yang menghantarkan panas itu ada jenis logam. Nah, seperti itu. Maka disebutkan bahwasanya logam bisa menghantarkan panas. Nah, itu namanya induktif dan deduktif. Ada satu, ada step-stepnya gitu. Ketika kita mau berbuat apa namanya, membuat konsep berpikir, jangan sampai pemikiran kita terlalu liar, kita terlalu pede dengan pemikiran kita seperti itu. Ini bahasanya panjang sekali, tapi ya itulah seperti itu. Ya berarti ya artinya eh, berpikiran bebas itu ada setelah berpengetahuan luas kan. Ada, setiap orang itu berpikir, ya, setiap orang itu diciptakan oleh Allah, Allah Tuhan, itu diciptakan mempunyai akal. Akal digunakan untuk berpikir. Sesuatu yang kita pikirkan itu nggak masalah. Misalnya kita berpikir, oh ini kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gini, itu bagus. Jadi kita itu berpikir, jadi otaknya dipakai. Namun ketika kita memakai otak kita dan salah, dan kita seakan-akan benar, nah itu yang salah. Bahkan kalau misalnya kita lihat kenapa sih kalau misalnya di apa namanya, di pelajaran di universitas atau di jurusan logika misal, itu kenapa harus ada konsep-konsep, lah kan berpikir bebas ya kan, kenapa harus dipakaikan konsep-konsep kalau misalnya ini kan, ya nggak seperti itu. Segala sesuatu tuh ada step by stepnya, jangan sampai kita Oh ya, terlalu terlalu ya bebas. seperti itu, terlalu bebas berpikir. Bahkan di tempatnya filsafat atau logika pun ada peraturannya seperti itu, nggak langsung bebas bebas seperti apa gitu, nggak kayak gitu. Ya karena kan bisa jadi ukuran individu yang satu dengan ukuran individu yang umum itu berbeda ya. Terkadang kan kalau misalkan ketika seorang individu itu berbicara ataupun mengemukakan pendapat, terkadang dia itu terlalu mengedepankan logikanya sendiri gitu, tanpa mendengarkan logika orang lain, sehingga dia Ya. menutup pintu diskusi, ya kan? Nah, Hmm. eh bagaimana sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita ketika kita menemukan ataupun ketika kita berbicara dengan orang yang dia itu sebenarnya me, apa namanya membela ya. Jadi ketika kita misalkan bertemu seseorang ataupun berbicara dengan seseorang, tetapi di saat itu dia itu membela sesuatu yang salah dan sebenarnya dia itu tidak tahu ilmu kajian yang sedang dibahas gitu. Gimana caranya? Paham kan? Paham, paham. Jadi Hmm. di sini kan ada masalah yang sesuatu yang sudah jelas dan sesuatu yang masalah yang masih diperdebatkan. Misal kalau Hmm. misalnya udah jelas, kita belajar tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya saya makan ait ya kan. Nggak usah diperdebatkan. Orang salah dikasih tahu. Nah, tapi ada juga konsep yang lain. Ada permasalahan-permasalahan sesuatu yang masih abstrak. Nah, sesuatu yang abstrak bisa diperdebatkan, kita susun dengan argumen yang betul. Habis itu kalau misalnya sesuatu orang lain, ya kan, ini kan suatu kayak ruang lingkup diskusi, ya, ruang lingkup diskusi di mana pemikiran bertemu dengan pemikiran. Kita tanya konsep dia seperti apa. Mungkin dari kita itu juga ada yang salah, gitu.
Nah, dari diskusi itu kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan. Kalau misalnya di dalam emang kita yakin kita benar dan mereka salah dan mereka tetap ngotot, ya udah nggak apa-apa gitu. Kan Ya, ya, kita jadi kan cuma bisa uh, iya. uh, Nah, gimana misalkan ketika kita misalkan berargumen ataupun beropini yang dilandaskan dengan ilmu yang jelas, kemudian dibalasnya itu bukan dengan argumen atau opini lagi gitu. Jadi dibahasnya itu dengan sesuatu sekehendaknya dia gitu. Ya, ketika misalkan kita membahas sesuatu hal A misalkan, kasus A, kita tuh mengetahui oh ini ilmu dasarnya seperti ini. Dalam sudut pandang ilmunya seperti ini. Tetapi dia malah membalas ataupun mengkanter dengan sesuatu bukan dengan sekehendaknya. Jadi teman lawan bicara kita itu mengkanter kita dengan sekehendaknya gitu. Nah, eh menurut Laga, apakah ketika kita bertemu dengan orang seperti itu, kita harus eh, terus melawan, ataupun kita harus berusaha untuk legowo dan melihat situasi gitu, menurut Laga. jadi gini, kita berdebat atau berdiskusi itu tujuannya apa? Seperti itu. Jadi kalau misalnya bahkan berdiskusi tanpa apa ya, tanpa tujuan itu kurang ada manfaat. Makanya ada dalam pemikiran orang-orang tuh atau di dalam agama itu jangan terlalu berdebat, ya kan? Jangan terlalu berdebat. Di sini apa? Bukan berarti kita nggak boleh enggak, bukan bukan berarti kita nggak boleh berdebat. Dari sini kita gini, kita punya pemikiran, orang lain punya pemikiran. Terus uh, bagaimana kalau misal kita nggak bisa, kok orang ini batu gitu? Oke, jadi gini, kalau misal kita bilangin orang ini batu, maka orang lain ini akan semakin membatu gitu. Caranya gimana? Seperti ini. Kita berdebat itu untuk apa? Untuk mempengaruhi. Mempengaruhi bukan berarti kita bisa mengubah orang lain itu seperti kita, enggak. Tapi bagaimana sudut pandang yang kita kemukakan benar itu berdampak. Misalnya kayak gini, ada audiens, ya kan? Ada debat antara today itu menurut saya gitu kan. Kita melihat kebenaran. Jadi fokus sama kebenaran yang kita tampilkan, yang kita ini, misalnya kayak ada orang bilang hadis itu nggak ini, nggak Gak, otentik, ya iya, kan? gak asli. Nggak murni gitu. Dari nggak mungkin lah kalam yang udah 1400 tahun itu masih ada, ya kan? Nggak mungkin banget gitu. Pasti ada perubahan-perubahan. Nah, di sini ada orang yang berargumen, tuh itu ada step by step, ada periwayatan hadis, ada sanad, dikaji dulu bagaimana torikoh jalan-jalannya seperti apa. Nah, dari sini orang satu ini, ya kan, orang satu ini tetap ngotot, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, seperti ini. Tapi kita berbicara dengan argumen yang kuat, berbicara dengan landasan premis-premis kita bangun dengan betul, maka yang menilai ini bukan orang yang menolak, tapi penonton seperti itu. Yang membuat kita harus fokus itu kepada audiens seperti itu. Iya, jadi sebenarnya ketika kita misalkan mengutarakan pendapat yang mana pendapat kita itu sesuai dengan ilmunya ataupun sesuai dengan dasarnya, itu tuh kita gak perlu takut ya. Jadi kita harusnya lebih nyaman dan nanti kan yang tadi kata Laga bilang audiens ataupun penonton itu akan berpihak kepada kita kan kalau kitanya masuk akal dan kitanya sesuai Ya, dengan ilmunya gitu.
bahkan kayak gini, Dengan maksudnya kita dengan nggak punya. ilmunya itu maksudnya dengan ilmu yang sesuai dengan kajian yang dibahas ya, bukan ilmu kita megang ilmu apa enggak. Jadi maksudnya dengan ilmu ataupun dengan dasar yang sesuai dengan kajian ataupun sesuai dengan tema yang sedang dibahas kayak gitu maksudnya ya. Nah, tadi apa? Ya, Silakan bahkan. bahkan ketika kita nggak punya ilmu di depan sama orang itu bisa terlihat menang di depan audiens, padahal ilmu kita nggak ada, tapi bisa dilihat sama audiens menang. Nah, itu bukan berarti apa ya? Di situ bahayanya kita kalah pengaruh sama audiens. Kita Hmm, menggebu-gebu misal, kita hmm, panas gak ini. hmm. Orang tuh melihat emosi, ya kan? Oh ini orang emosi. Habis itu lawan kita dengan tenang bilang seperti ini. "Ah, seperti ini tuh sebenarnya gampang aja. Dia ngadem-adem. Oh penontonnya sudah bisa menilai. Oh ini orang ngomongnya sudah beremosi ya kan. Jadi nggak tenang. Udah kelihatan ya nanti dulu. Tenangkan dulu nanti baru bicara sama saya. Nah dari situ udah kelak, udah siapa, udah tahu gitu siapa yang pemenangnya seperti itu. Nah itu Ya, jadi bahayanya di ketika audiens. kita tidak bisa mengendalikan emosi, justru kita yang akan dicap sebagai yang Yang salah salah seperti ya gitu itu. kan. Tapi Iya ketika yang salah. kita bisa mengendalikan emosi dan kita tenang, itu kita malah dicap bener kan. Itu ya. Iya, itu kalau misalnya yang temen yang satu ini terbawa emosi gitu. Padahal nggak usah Hmm. terlalu terbawa sama musuh sama lawan. Ya udah, kita nggak nyampein kebenaran, nggak usah pakai eh, itu orang tuh kayak gini 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 gini. Nggak usah kayak gitu. Ya Kita jadi nyampain aja yang jadi dapat. fokusnya ke kajian ataupun Penyampaian materi materi, yang ya. dibahas. Jadi misalkan ada uraian ataupun ada apa ya, ada ungkapan yang diutarakan oleh eh, musuh kita ataupun lawan kita, kita tenang aja fokus membalas uraian dia gitu kan. Jadi jangan Membahas. melibatkan hati yang emosi, yang hati yang marah. Jadi fokus ke uraian aja mana yang mau di Ya, counter gitu ya. ya, fokus kepada data-data atau premis-premis yang sudah kita susun seperti itu. Hmm. Oke. Nah, selanjutnya ketika misalkan eh ketika apa Laga pernah nggak misalkan ketika melihat yang sedang ya melihat video ataupun melihat acara ataupun melihat apa namanya perdebatan itu menemukan menemukan eh, seseorang yang mana dia tuh sebenarnya udah benar, cuman ketik dia tuh mengungkapkannya kurang kurang mantep lah gitu. Ya, jadi misalkan ada seseorang yang benar, ada seseorang yang salah. Nah, si seorang yang benarnya yang kita nonton itu, wah ini eh, dia tuh argumennya kurang mantep nih, padahal dia tuh bener gitu. Pernah nggak menemukan yang seperti itu? Seperti itu banyak banget di Hmm, mana-mana itu kejadian. Ya, hmm, mulai dari di televisi, di YouTube, di podcast, di mana pun di debat-debat diplomat seperti itu. Bahkan mereka itu hmm, seperti itu tuh kayak ilmu, ya kan? hmm. Bagaimana cara mengendalikan emosi lawan seperti itu. Nggak usah jauh-jauh anak kecil ya kan. Kalau misal kita suka isengin anak kecil, tadi siapa yang ngambil, nah, ya kan? Siapa yang ngambil? Padahal kita yang ngambil, ya kan? Habis itu dia kita fitnah misal, habis itu dia nggak terima, mana buktinya. Nah, kita kan punya cara menghadapi Iya. dia Hmm, kan. hmm, Jadi anak kecil ini seakan-akan dia salah padahal dia benar. Itu contoh hmm. kecilnya aja. Iya, iya. Ya, jadi kadang-kadang juga saya juga merasakan eh, seperti itu gitu. Jadi misalkan ada yang sedang debat ataupun sedang ya berselisih pendapat, terus dia itu yang benernya itu kurang mantep argumennya gitu loh.
Jadi jadi malahnya malah ketika akhirnya si yang benernya ini jadi malah kalah gitu. Padahal dia tuh bener gitu loh. Cuman kenapa Padahal dia benar. pemilihan Kenapa padahal kok bisa kalah? iya, padahal kenapa pemilihan kata-kata, pemilihan kalimat-kalimat ataupun diksi-diksi yang digunakannya tuh kurang mantep aja gitu. Suka Hmm. kadang-kadang juga saya juga menemukan hal yang seperti itu gitu. Tapi ya mungkin, tapi ya ada hikmahnya juga. Maksudnya hikmahnya itu yang tadi Laga bilang. Jadi ketika kita melihat seseorang yang kurang mantap mengutarakan, padahal dia itu benar, hikmahnya buat kita tuh kita jadi tahu, oh nanti ketika kita duduk di situ, ketika nanti kita eh, ada di posisi itu, kita tuh tahu mau ngomong ini, oh maksudnya ke sini, di counternya dengan cara ini, kan seperti itu ya. Dan jadi nggak ada ruginya untuk menonton sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang berilmu ataupun sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi nggak ada ruginya sama sekali kayak gitu. eh Ya, ada yang mau diutarakan lagi, silakan, tentang Apa ya? kebebasan dan open minded. Oh, nah ini eh menurut Laga, open minded yang seperti apa yang benar-benar open minded? Soalnya kan eh, open soalnya kan misalkan banyak juga orang yang di sosmed yang mengutarakan, ah dia mah nggak open mind, ah dia mah nggak open mind gitu. Padahal tolak ukur open mind itu tuh dia itu sebenarnya, yang saya lihat dia itu sebenarnya seenaknya gitu loh. Tolak ukur open mind itu tuh seenaknya gitu loh. Nah, jadi sebenarnya open mind itu sebenarnya yang seperti apa? Orang yang open mind itu sebenarnya yang seperti apa? Nah, Open mind itu kan seseorang dengan pemikiran terbuka. Itu hmm, bagus. Jadi kita uh, segala sesuatu kita harus open mind. Kita nggak boleh buta gitu. Misalnya uh, ada meskipun kita punya pendapat, kita harus open mind terhadap segala sesuatu. Misal kita percaya bahwasanya di Indonesia ini apa ya? Di Indonesia ini bakso misalnya. Bakso ini makanan paling enak di Indonesia. Gitu. Udah dia udah dia mentok banget udah nggak ada nemu-nemu lain habis itu ada orang bilang makanan paling enak itu seblak gitu kan makanan paling enak itu cilok gitu nah, terus dia enggak kayak gitu nah dari situ dia harus nggak boleh kayak gitu itu namanya ya buat dia sendiri oke okay, ya kan habis itu dia nggak mau nyoba yang lain gitu. Dia hmm, gara-gara udah bakso sekali makan bakso enak ya kan hmm, habis itu nggak hmm, mau ngakuin yang lain harusnya nggak kayak gitu oke okay, dia nggak apa namanya nggak terlalu suka makanannya selain bakso tapi oh ternyata enak oh ya itu pendapat dia habis itu makanan paling enak di Indonesia apa dia nggak ngejawab bakso tapi mungkin dia bilang kayak gini mayoritas orang Indonesia suka bakso dan termasuk saya oh gitu iya 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 iya, paham paham. ya Hmm. kan Nah, jadi seperti itu terus juga kan kalau saya tambahkan, open mind itu sebenarnya, orang yang open mind itu sebenarnya orang yang bisa membuka diskusi ataupun percakapan, ya kan? Art, hmm. eh, Artinya ketika dia melihat orang lain, dia itu tidak cepat-cepat untuk memberikan kesimpulan, tapi dia itu menanyakan terlebih dahulu, maksud maksud lu tuh kayak gimana? Terus yang di pikiran kamu itu kayak gimana gitu kan. Jadi sebenarnya open mind itu adalah orang yang eh, membuka membuka dua arah apa ya, dua arah percakapan, dua arah pemikiran, kemudian baru dia memutuskan kesimpulan dengan dasar ataupun landasan yang jelas, kan seperti itu ya. Jadi misalkan
ketika kita melihat orang lain, dia mah kayak gini gini gini. Nah, belum belum tentu apa yang di pikiran kita itu sesuai dengan dia yang aslinya gitu kan. Bisa jadi dia tuh yang aslinya punya pemikiran yang lain yang kita tidak tahu gitu loh. Makanya Hmm. saya tambahkan juga sih ini. Jadi open mind yang sebenarnya itu adalah dia yang berani eh, untuk membuka diskusi ataupun dia yang berani untuk membuka eh, percakapan lah, percakapan dan akhirnya memutuskan dengan landasan yang kuat ataupun dengan dasar yang kuat seperti itu ya. Jadi nggak sepihak lah, maksudnya nggak sepihak. Hmm. Nah, Hmm. nah kemudian apa lagi ya? Ya ada lagi yang ingin diutarakan. Untuk kebebasan dan open minded ini setiap orang diciptakan mempunyai akal. Jadi dia berpikir, otomatis berpikir. Tapi kita kita boleh berpikir apapun, berkritis tentang apapun, semua. Tapi jangan sampai kita terlalu fokus terhadap kebebasan berpikir itu sehingga kita lupa bagaimana cara untuk membuat step-step berpikir seperti Hmm, itu. hmm, hmm. Sehingga kita nggak tersesat di jalan. Ya jadi jangan ya maksudnya kan jangan banyak ngomong tapi harus juga nambah ilmu gitu ya. Jadi harus juga banyak baca baru boleh banyak ngomong. Jadi jangan banyak ngomong tapi praktek ataupun bacanya dia kurang gitu ya. Jadi harus seimbang lah gitu kalau mau eh, bebas ataupun kalau mau open mind. Nah, ada lagi yang ingin diutarakan ataupun yang ingin Udah diucapkan? kayak gitu. Udah. Oke. Baiklah, sepertinya pembicaraan pada malam hari ini sampai di sini tentang kebebasan dan open mind pada manusia. Jadi eh, hikmah dari obrolan kita pada malam hari ini yaitu kita ingin ingin mengutarakan bahwa kebebasan dan open mind itu sangatlah luas. Jadi kita tidak bisa memberikan kesimpulan tanpa kita membuka percakapan ataupun diskusi dengan orang lain gitu ya. Dan ketika kita memberikan kesimpulan ataupun ketika kita berpikiran bebas ataupun ketika kita open mind, tentunya kita harus sesuai dengan apa namanya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kajian yang sedang dikaji gitu. Jangan sampai eh, mentang-mentang kita punya pikiran gitu kita menganggap bahwa diri kita saja yang paling benar dan tidak membuka kebenaran dari eh, orang lain ataupun dari kajian lain. Nah sekarang ya hikmah terakhir gak hikmah dari ente? Hikmah ya itu tadi itu. Setiap orang punya akal, diberi akal, berpikirlah, jangan sampai mubazir. Gitu. Jangan sampai kita terlalu taklid sama orang. Ya boleh taklid ketika kita nggak tahu apa-apa. Ya, Tapi taklid itu seenggaknya apa? kita Taklid itu apa? taklid itu mengikuti tanpa tahu apa yang kita ikuti. Ya, Seperti itu. asal 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 Mengekor, ngikut-ngikut aja, ya, mengekor. Ya. ya, Kalau hmm, istilahnya tuh bebek ya, ya, invest ya, bebek ikut. ya, ya. Jadi jangan taklid taklid buta gitu ya, jangan ikut-ikut aja tanpa ngelihat diri kitanya tuh kayak gimana. Oke, udah itu aja. Ya, kita aja kan. Oke, baik. Pembicaraan pada malam hari ini dicukupkan sampai di sini. Pada malam hari ini kita telah membicarakan tentang kebebasan dan open mind pada manusia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami kalau video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di Inside Blog Kohwa pada episode
selanjutnya. Terima kasih, saya Laga dan Andika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.